Halo. Halo semuanya. Sobat Hilih Cinta. Yeah. Balik lagi di Breaking News sore hari. Oh enggak ya, bukan. Dengan membahas apa? Polisi tidur yang nggak bangun-bangun. kasihan capek kali. Dilanjutin lagi ya. Ini lucu banget ya karena Lucu. masih pagi. Ini kita pertama ya, Iya, perdana syuting syuting pagi. taping pagi. Yap, nggak pagi-pagi amat tuh, jam 5:30 pagi lah. Weh, abis subuh. Morning person. Morning person banget. Itu Abis ini kita aku. cari, kita nyabu. Nyabun, nyarap Yoi. bubur. Nyarap ya kan? bubur. Nyarap bubur. Oke. Selamat datang di podcast. Ih, kenapa ya sepatu gue kayak ceplok-ceplok gitu? Sepatunya bagus deh. Iya nih. Beli di mana? Beli di Korea. Ah. Oh iya, terima kasih. Tapi di mana-mana ada kok. Di mana-mana ada. Di Foot Locker juga ada. Ada. Ih, bisa aja Foot Locker bisa masuk loh. Kan Foot Locker kan mensupport. Iya, boleh loh. Ini placement sepatu bagus banget karena kita emang Mumpung anaknya gini-gini banget iya kan. nih, kita gaya udah keren loh. Iya, kita tuh kalau baca cerita goyang gini loh tuh. Nih Kak, Apa? lagi kosong. Oh iya, lagi kosong. Biar pengertian aja. Oke, hari ini seperti biasa di podcast kali ini kita bakal bacain dan nanggepin cerita-cerita cinta dari cinggu-cinggu yang menurut kita menarik dan juga Harus lucu. di-roasting. Jadi kayak semua orang harus tahu gitu ya, kita manas-manasin Untuk mengatai dia. Betul. Dan buat episode kali ini kita bakal membahas sesuatu yang rentan tumbuh benih-benih cinta. Aduh, aku nggak relate deh. Kamu nggak relate? Nggak relate. Nggak relate. Karena buat aku kayak gini tuh hal yang biasa. hal yang biasa. Jadi aku tim yang kalau ada pacar, kalau kalian pacaran misalkan nih, kalian pacaran terus pacar kalian tuh tidak support dengan sahabat-sahabat kalian, apalagi lawan jenis, nggak bisa gue. Oke, gue udah mengenal dia jauh sebelum gue mengenal lu. Gitu. Oke, tapi gue bisa counter itu sih. Oke, let's go. Iya. Tapi sebelumnya jadi temanya adalah sahabatan lawan lawan jenis. Ya. jenis. Mungkin kan pasti ada kubu nih, ada kubu yang bisa kok, ada kubu yang nggak mungkin. Aku bisa, berarti Katif nggak. Aku di tengah-tengah, karena aku tuh anaknya menurut aku hidup itu dalam hidup nggak ada yang pasti. Oke. Makanya kalau misalnya pertanyaan Tapi batu itu keras pasti gak? pasti. Air laut itu asin pasti gak? Iya. Ya udah deh, aku nggak jadi ngomong. Ngambek. Enggak loh, tapi dalam hubungan itu dalam ilmu sosiologi itu nggak ada yang pasti. Oke. Iya kan? Betul. Karena Betul setiap sekali. orang tuh beda-beda. Karena aku bilang kayak gue aman-aman aja, tapi aku pernah pacaran sama sahabatku. Jadi kayak bingung ya kan? Jadi Jadi kontranya itu. Iya. iya. Tapi kalau kamu berarti penganut yang nggak Enggak, mungkin kalau nggak udah mungkin. sahabat. Sampai sekarang pun nggak pernah. Karena Ih, lu udah sahabat gue udah nggak bakal suka. masa sih? Nih ibarat kata ya, ibarat kata nih kalau kata Bang Salim, ya lu pakai baju seksi bikinian aja gue nggak bisa nafsu gitu. Kalau lu Masa sih? sahabat gue iya. Karena gue Aneh. seakan-akan gue akan menganggap lu ada sahabat gue, lu ada orang yang gue sayang, artinya sayang dalam artian gue harus melindungi lu kalau lu kenapa-kenapa. Bukan untuk gue mencintai lu. Oh gitu. Jadi kalau sempet sih dulu ada nih kayak pacar sempet. si sang mantan nih dulu. Karena gue emang sahabatan cewek aku tuh banyak banget. Sahabat cewek banyak banget. Kalau misalkan lagi sama mereka kayak nginep bareng gitu di apart, dia salah satu apartemen teman kita atau sahabat kita atau di hotel, ada yang marah. Pacarku dulu. Oh, mantan kamu dulu. Aku jelasin. Ini aku bla 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 udah lama. Oke, produser ya. Kamu yang Pak Adit ngejelasinnya kalau ya. baterai udah mau habis. Yuk. Memori udah mau penuh. Ya kamu nggak sopan banget. boleh ya? Orang pacar kamu lagi ngomong kamu gini-gini. Ayo cepet yang. Bukan. Marah Maksudnya, dong. ya seperti itu kayak emang harus ya kamu nginep sama dia gitu. Padahal kan rame-rame. Daripada aku tidur di jalan. Betul. Iya. Orang gitu, Tapi dulu aku juga setuju. Setuju Maksudnya lah. soalnya aku tipe orang yang ngotak-ngotakin gitu loh. Ini orang yang bisa gue taksir, ini enggak. Nah kalau sahabat ngotak-ngotakin, kenapa iya, nggak dibulet-buletin? dikotak-kotakin kan. Oh iya, di kotak kok susah. Kalau di kotak Susah ya, pokoknya itu ada golongannya. Tapi ternyata
kebobolan sekali. Ya tapi cuma sekali sih, habis itu Sekali. beneran nggak pernah sih. Cuman aku mengerti kalau ada yang bisa tumbuh benih-benih cinta, karena biasanya benih-benih cinta itu tuh muncul kalau misalnya melihat partnernya tuh ada sisi-sisi fragile gitu. Ya nggak Tapi- sih? tapi enggak, Kak. Dan itu Sebenarnya ya. didapatkan dari hubungan sahabat. Tapi menurutku yang lebih bukan yang lebih pas ya untuk jadi timbul benih-benih itu bukan yang sahabat malah. Kalau Apa? menurutku teman. Karena semua orang kita berawal dari teman, dari Iya. kenal. Kalau Iya udah sih. sahabatan, kalau buat aku enggak sih. Iya sih, mungkin definisi sahabat kali ya. Iya, definisi sahabat dari tiap orang kan beda-beda Iya, juga benar, kan. benar. Oke. Seru ya? Seru ya. Ini Awal-awal kayak seru. karena pasti terbagi dua kubu nih ya. Nanti kita minta tolong nih untuk teman-teman di komen dong biar kalian kubu yang mana, yang bisa Kalau atau yang aku- tidak. Kalau aku tidak. Berarti Kamu kan tidak. sementara ini Aku bisa ya. relatif Enggak, judul. bisa aja enggak apa-apa. Ya udah deh. Biar beda. Baiklah. Oke, jadi FYI aja nih buat teman-teman. Jadi podcast Silih Cinta ini nanti teman-teman bisa ngirim cerita ke kita dalam format file Word dan juga PDF. Gimana nih? Karena banyak banget gitu Kak. Mereka kan selama ini kan kayak Falah tuh udah mungkin udah terlalu sering dibohongi ya. Oh, Singkat jadi cerita. tadinya itu adalah kita kirim email, tapi mulai akhir-akhir ini jadi pada ngirimnya Word sama PDF. Ini apa Karena nih? mereka ngetik dulu panjang. Pejuang skripsi. Karena kalau di email doang tuh kan kayaknya nggak cukup deh, ada batas Iya, karakter terbatas. kan. Jadi berhalaman-halaman. Ih, ya Allah, air. ini Mulai sih- takut nih gue ya. Pokoknya teman-teman harus dengerin sampai habis karena ini bakal seru banget dan kita akan mulai ke cerita pendengar. Siapa dulu nih? Aku boleh? Ya, Akhirnya kamu. aku bisa baca. Setelah 9 episode akhirnya aku baca cerita. Akhirnya Kevin membaca cerita, guys. Oke. Oke, cerita pertama dari Angie. Ih, Iya, aku kok gampang sekarang gampang baper sama nama ya. kenapa? Itu NZ. Ini iya. NG. Angie, aku fans banget loh. Angie, hai kakak-kakak yang ganteng dan cantik. Yang cantik cuma Makasih. Katif. Ih, Kita semua ganteng sisanya. iya kamu cantik loh. Oke. Aku mau menceritakan tentang kisah persahabatan antara aku dengan sahabat aku Buset. yang sudah berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Hah, Mohon maaf. persahabatannya lebih seumur aku. Tapi aku juga ring sama teman-teman SMP. Ya terus. Aku dan dia sudah bersahabat dari kita berumur 5 tahun. Wow. Dari TK sampai SMA 28. kita satu sekolah. Always bareng-bareng. Bahkan aku udah dianggap anak oleh keluarga dia. Begitupun sebaliknya. Seru ya dikasih uang jajan, ya kan? Dibiayain. Kuliah. S1. Aditbisa.com. Aditbisa.com. Belum ada lawan. Belum ada lawan. Sekarang yang kalau dicari tuh aditbisa.com siapa ngelawan, sumpah ada yang nge-DM aku setiap hari ada satu. Ini nggak ngada-ngada, nggak dilebel-lebelin. Bang mau tanya podcast yang di podcast Silih Cinta udah ada yang bisa ngalahin aditbisa.com ya? Sama ada juga yang nanya ke gue. Apa? Aditbisa.com masih buka nggak? Gue Masih bilang buka udah nggak Pak tutup. Adit? Sebenarnya? Oh lagi ditutup dulu tutup guys. dulu, Semangat oke. ya. Pokoknya kalian ini dulu kumpulin prestasi dulu. Selain kumpulin prestasi, sering-sering ini aja nyalain notification update Iya, Instagram. nanti ada ininya syarat kelengkapannya Heeh, kayak LPDP. Betul. Jalur undangan, Lucu lagi anjir. Aduh. Oke. Nah, BTW, karena terbiasa BTW. Oh iya, BTW sahabat aku ini laki-laki ya. Iya, kita tahu lah ya harusnya ya. Ya. Nah, karena terbiasa bersama-sama, ini udah saling mengenal satu sama lain, timbullah percikan cinta di antara kita. Percikan. Yeah. Ketika di kelas 1 SMP dia nyatakan perasaan dan ingin persahabatan itu berubah jadi pacaran. Jeng. Iya, satu SMP. Gak apa-apa, Oke. kita monyet. Lalu? Aku setuju dan menerima permintaan itu. Akhirnya status persahabatan itu berubah menjadi pacaran. Oh. Berapa bulan kita happy aja jalaninnya. Kemanapun rasanya seneng banget sama dia. Meskipun cuma jalan bareng ke gerbang sekolah setelah pulang sekolah. Pendek banget. Udah gitu kenapa pas pulang sekolah doang? Oh berangkat dia. Berangkat ya, iya udah gitu kan kayak kalau berangkat beda-beda jamnya Oh kapan iya, datang. takut telat ya. Iya. Sampai akhirnya kita aduh ya Allah pacaran lu cuma nganterin gerbang terus putus. Enggak juga. Tahu nggak ya? Sorry ini satpam apa pacar ya? Tapi nggak ada yang bilang putus, jadi beneran berakhir aja tanpa ada yang bilang kita putus.
Intinya kita udah nggak bareng-bareng lagi, udah nggak sejalan. Satu SMP lu bisa mengira udah nggak sejalan? Iya, beda gerbang. Iya. Harusnya beda Iya, kelas. kan biasanya bareng-bareng ke gerbang. Ini dia udah beda jalan. beda jalan. Satu lewat gerbang belakang. Setelah hubungan asmara itu berakhir, persahabatan kita juga jadi renggang selama setahun lebih. Nggak pernah komunikasi apapun, kita saling benci atau nggak suka satu sama lain. Wow. Sampai akhirnya kita dipertemukan lagi di SMA yang sama. Di saat itu kita berbeda kelas tapi kelasnya berdekatan. Oke. Dari situ kita baru bisa ngobrol, cerita, bercanda lagi, balik lagi menjadi sahabat. Sampai tiap tahun kita masih sering rayain anniversary. aku dari tadi nahan ketawa kenapa? Aku kan baca satu kotak tuh ya. Pas aku udah bacain ngobrol cerita bawahnya anniversary. Udah ngebayangin apa sih? Kenapa tiba-tiba anniversary? Ngerayain anniversary kenapa? Kenapa? Ini ngerayain anniversary pacarannya dia loh. Padahal kan udah gak pernah komunikasi tuh pas habis putus. Iya. Tiba-tiba anniversary. Anniversary pacaran Kak itu dibilang. Iya makanya. Anniversary pacaran Tapi kan gitu. udah gak pacaran di atas, udah putus tapi gak Iya. bilang putus. Enggak, gimana sih konsep, enggak, bentar, mungkin konsep pacaran dia adalah konsep saling masih berteman tuh udah pacaran. Atau enggak, berarti gue ke mantan gue kali ya, selamat anniversary. Anniversary. Udah kawin. Istrinya kayak, kenapa nih? Enggak apa-apa, kita dulu sahabat, terus pacaran. Tiba-tiba happy anniversary. Persahabatan ini semakin erat lagi ketika kita kembali satu kelas selama 2 tahun di SMA. Semakin intens kita buat ngobrol, cerita, belajar bareng dan lain-lain. Hubungan persahabatan ini pun tetap berjalan meskipun kita berjauhan saat itu. Dia kuliah di luar kota, tapi komunikasi kita tetap terjalan dengan baik. Terjalin. Terjalin, maaf. Dia sesekali kasih kabar, telepon, cerita ini itu, aku pun begitu. Saat itu posisinya dia punya gebetan baru saat kuliah dan aku mulai dekat dengan salah satu laki-laki juga. Sahabat aku tidak menyukai laki-laki yang akhirnya menjadi pacarku saat itu. Entah karena apa, meskipun dia memberi alasan ini dan itu, tetapi aku tetap saja tidak mau menuruti dia. Sampai akhirnya aku putus dari pacar aku di saat sedang mempersiapkan pernikahan. Aduh. Semua hal yang sahabat aku bilang itu sesuai dengan kenyataan. Dia bukan orang yang baik untuk aku. Meskipun sahabat aku ini marah dengan perilaku mantan pacarku itu, tetapi sebisa mungkin dia meredam, membela, dan memberi banyak support buat aku. Bahkan saat di momen aku jatuh. Enggak gitu. Bukan kesandung, bukan. Lo maksudnya Jatuh. ini tuh kiasan gitu loh. Gedubrak gitu. Enggak, bukan. Saat jatuh depresi harus Bolak-balik psikiater, minum obat. Nah dia yang selalu ada buat denger cerita aku. Itu dari sahabat baru bener. Iya. Satu titik aku 1.2 koma. Ya. Ya Allah. Satu titik aku mengerti persahabatan di antara laki-laki dan perempuan itu mustahil tanpa ada rasa. Tetapi yang kita jalani itu adalah begitu. Saat ini sampai dia sudah menikah dengan pasangannya dan bahkan sudah punya anak, kita tetap jadi sahabat yang baik banget. Serius? Bahkan pasangannya pun menjadi sahabat aku juga saat ini. Aku beruntung memiliki sahabat sepertinya, berharap sampai tua nanti tetap seperti ini. Thank you udah membacain cerita ini. Semoga kakak semua selalu sehat. Ini keren Untungnya sih. happy ending ya? Iya, happy endingnya tuh as in kayak mereka masih sahabatan dan Betul. kayak udah punya kehidupan masing-masing Harusnya gitu Katis juga loh. harusnya sahabatan gak sih? Aku masih sahabatan sama sahabat aku yang mantan aku itu. Oh iya. Sumpah. Masih. Orang waktu dia nikah aku pakai seragam. Jadi bridesmaid gitu? Iya. Ih kok bisa sih kak? Iya kenapa? Karena aku memang kalau aku tuh emang kalau hubungan berakhir ya udah berakhir tapi temenan nggak berantem. Sumpah aku gak bisa loh, sumpah. Harus gitu dong kan nggak boleh. Aku gak ada satupun mantan aku. Sumpah demi apapun. Satupun mantan aku gak ada yang masih deket sama aku. Ya maksudnya nggak deket yang kayak pribadi tapi di grup masih deket terus masih main bareng. Aku di grup kampus aja, grup nongkrong di kampus, nggak pernah ngechat sekalipun. Padahal selalu di tag, Vin, lu ke kampus nggak hari ini? Kayak kemarin-kemarin kan baru pada keceplosan nggak apa-apa deh. Baru pada kumpul nih 2 minggu yang lalu, sampai di tag, ayo pada kumpul ke kampus hari Jumat, blablabla. Gara-gara ada mantan aku nggak. Ya ampun kenapa gitu. Bahkan aku main game di Steam dikasih hadiah sama mantan aku di Steamnya. Biasa aja kayak jadi sahabat lagi. Tapi dia udah nikah. Kok bisa sih? Bisa loh. Tadi kamu yang pertama bilang bisa kan? Oh tapi jadi dari mantan ya. Mantan kalau aku nggak ada yang dari sahabat. Bisa. Ini keren nih. Ini kayak gue. Keren, Angie. Oke, ini 23 enggak. tahun sahabatan. Berarti dia umurnya 28. 28.
sekarang. Karena kan dari 5 ya. Iya, dari 5. Oke, kita akan masuk ke cerita yang selanjutnya. Kenapa giliran gua baca? Bagus nih, bagus nih. Aja. Namanya Jodohnya Wonwoo. 17. Ya udah kita aminin aja gak sih? Amin. Yang terbaik untuk semua pendengar. Amin dari jodohnya Woods. Iya. Ini ibu-ibu foto yang- pacar aku nih. Iya. Ini ibu-ibu yang dengerin sambil gosok, sambil nyuapin anaknya. Wonu capek. Sopo wih. Sumpah ya, tapi ada yang komen di video kita sebelumnya. Wow, walaupun aku bukan ibu-ibu tapi aku selalu dengerin ini sambil nyetrika. Sumpah. Sumpah ada, bener aku sumpah sama ini. cari sumpah ada. Sumpah, Aku guys, ngakak aku kira banget aku demi Allah. bercanda doang, Bener, selama ini sumpah. ternyata beneran ada. Ada. Oke, ini adalah cerita dari jodohnya Wonwoo. Malam Katif, pagi kali. Malam Katif, Om Pepin dan seluruh kru Hili Cinta. Baru lagi kru Hili Cinta Iya. selain kemarin Kita- Omar yang baru, sekarang ada lagi. Iya makanya gue lagi cari-cari soal ujian nih buat Iyo. Buat ospek. Iya belum di ospek dia, belum ada yang susah soalnya tadi. Oke. Jadi pas SMA dulu aku tuh orangnya kayak nggak terlalu tertarik buat pacaran, soalnya kayak sibuk banget buat belajar. Anak-anak primagama nih. Nah, suatu ketika pas masuk tahun ajaran baru, biasalah anak OSIS Mosin adik kelas kan. Nah pas udah pada masuk minggu pembelajaran, teman-temanku yang OSIS pada cerita gimana pengalaman mereka pas Mosin adik kelas. Dan salah satunya mereka cerita kalau ada adik kelas yang keren gitu. Wih, Aku banget tuh. berondong. Cari itu mos itu adalah di mana saat kita mencari, kalau buat yang cowok ya, Aha. osis cowok mencari bibit-bibit unggul. Serius, bibit-bibit unggul seangkatan atau kakak yang Bawah. ospek? Oh yang bawah. Jadi kan aku ngemos nih. Oh kamu yang ngemos, kamu cari bibit-bibit unggul. Betul, kita tuh cowok-cowok tuh, para osis cowok itu pasti mencari, itu adalah momen mencari bibit-bibit unggul. Oh gitu. Adik-adik gemas. Aku nggak pernah kenal lagi. Sial. Terus katanya bukan orang dari kotaku sih, sebagai orang yang nggak tertarik sama gituan ya aku be aja. Nah pas beberapa hari kemudian teman-temanku ini pada ngasih tahu adik kelasku ini orangnya yang mana, karena kebetulan ketemu di kantin. Wih, pas banget nih kan jatuh cinta saat Bu nasi uduk saat kita sama ya. Bu, nasi uduk. Iya. Nggak pakai cabe ya. Sama. Iya besok pas ketemu lagi Bu. Aku aja yang pesen ya. Besok kalian lagi hari ketiga pas mau pesen, kalian berdua diam. Ibu nasi Ibunya uduk. udah tahu. Ibunya udah tahu. Ibu udah tahu kamu mau pesen apa berdua. Gimana sih? Terus dan di sana aku juga masih, aduh gue nggak bayangin lagi. Dan di sana, Aku juga masih. aduh emang gue kalau pagi-pagi lebih gawat selera humor gue. Dan di sana aku juga masih mikir biasa aja. Singkat cerita, pas ini masih panjang banget masalahnya. Singkat cerita, pas nggak sengaja papasan untuk kesekian kalinya, kok aku mulai ngerasa dia menarik. Nggak tahu kenapa, mungkin sugesti. Emangnya Romi Rafael sugesti. Tatap mataku, fokus. Sugesti dari teman-teman atau emang dia menarik. Oh dan iya, biasanya kadang suka gitu gak sih Kak? iya kayak Sugesti dari menarik gitu. Terus dia Padahal jadi kita kayak, ngeliatnya biasa di awal, tapi pas gara-gara kok nggak ada yang sugestiin gue cakep ya? tolong warga. aku selalu mensuges loh. Oh, iya. Katif lah itulah. Baik loh Iya, dia. gue baik mulu di sugestinya. Cantik loh, aku bilang. Kagak pernah cantik. Aku bilang cantik baik. Iya. Dokter loh. Iya. Udah siap banget nikah loh. Iya loh. Kemarin gimana? Yuk. Dan pas pulang sekolah mau ekskul, ya Allah ekskul itu, aku baru ngerti kalau dia gabung di ekskul yang sama kayak aku. Wow. Hah, dalam hati udah ngomong anjir nih emang jodoh apa cuma kebetulan ya. Ya Allah masih SMA udah ngomong jodoh lu. Dan lu cuma satu eskul. Cuma tuh ekskul, banyak dong lu jodoh. Nah pas udah mulai ekskul aku coba ngekode dong. Tapi karena guenya emang aneh jadi dia tuh nganggepnya aku freak. Kocak banget dah, emang gak jago flirting. Abis itu kita jadi ngobrol-ngobrol gitu. Dan akhirnya aku sama dia jadi dekat dan sahabatan. Dan ternyata kita juga sefrekuensi. Jadi ngobrolin apa aja nyambung. Meskipun random dan selalu lama. Dia juga kocak banget, pokoknya bener-bener udah klub deh. Itu dia beda angkatan apa sama sih? Beda angkatan dong, kan ini adik kelas. Iya makanya kok bisa klop ya? Emang kenapa?
Nggak, dulu zaman SMP aku nggak kebayang aja. SMA? Iya pas zaman sekolah nggak Oh, bisa ke kebayang klub kalau- sama adik kelas. Oh. Kayak pride tuh Pride dipertaruhkan. angkatan ya, ya benar-benar. Kita juga sering hangout bareng. Nah, aku jadi semakin tertarik sama dia dong, tapi nggak berani ngomong apa-apa. Dan suatu ketika aku ngerti kalau dia tuh lagi suka sama ART gitu. Dia lagi suka seni. Makasih ya Omar. Dikasih tahu. Karena aku mau makin nyambung lagi ngobrolnya, ya udahlah aku belajar art juga. Cah. Ya ampun. yang kalau datang ke museum lukis gitu cuman Iya gini natap doang ya, doang. kosong. Lama. Kamu tahu nggak itu siapa yang lukis? Siapa? Kamu tahu nggak itu dulu dilukisnya pakai apa? Kalau gue udah lagi nih, padahal gue merem. Oh iya. Tidur. Sama-sama lagi lukisan. Pasanya merem. Ibaratnya gue lagi di ini kan art gallery dari belakang, keren banget nih cewek, kayaknya sangat memperhatikan lukisan. Perhatikan banget. Pas Mbak, gitu gue. Gue tidur sebenarnya. Iya, aku tuh jodoh sebenarnya sama RMBTS. Cuman aku nggak ngerti lukisan, jadi sorry banget ya. Kalau diajak ke museum, gue mendingan berenang. Kenapa berenang? Berenang cerita lukisan. Lalu karena mau belajar art buat ngedeketin dia, jadi aku agak totalitas nih. Ceritanya aku pengen ikut komunitas art gitu bareng teman-temanku. Gila, niat banget, sumpah. Nah di sana aku ketemu sama cowok si Z. Si Z ini baik sih orangnya, agak kalem pas awal ketemu, tapi aku orangnya kayak agak bodo amat lah karena malu juga ketemu orang baru. Jadi nggak terlalu berinteraksi sama dia. Nah, setelah beberapa kali ketemu, aku udah bisa berinteraksi nih. Jadi kayak mulai ngobrol-ngobrol gitu karena aku pengen belajar art ke dia karena dia udah pro katanya. Pas kita cecetan lama-lama kok agak kocak-kocak gak jelas nih, kocak-kocak gaming nih. Kocak gimana nih? Kocak-kocak universe nih ya Apaan kan. tuh? Apaan tuh? Gitu. Kocaknya gimana tuh? Iya. Lanjut aja. Udah. Agak kocak-kocak gak jelas nih orang, tapi ya udahlah. Ya udah deh, tetap aku jabarin. Ya udah deh. Salah ini gue yang salah baca. Tapi ya udah deh, tetap aku jabarin karena jangan sampai saya lost contact sama nih orang karena aku pengen belajar ke dia buat deketin adik kelasku tadi. Ya Allah. Nih Nuna ini Cewek suka blondong ya. Niat banget ya. Gue kagak pernah seniat ini dah. Aku juga nggak pernah Dalam hidup. dapetin cewek yang seniat ini. Nanti ya. Jadi aku paksain biar obrolannya tetap nyambung. Nah, lama-kelamaan kayaknya dia jadi nyaman. Terus dia juga mulai flirting gitu. Akunya biasa aja sih. Dan jujurly agak takut. Pakai D. Takut banget soalnya. Dan suatu ketika si Z ini ngajak keluar gitu. Dan aku yain aja. Di sana kita juga banyak ngobrol dan nyambung juga. Lucunya aku malah pacaran sama dia. Nggak lucu. Kok singkat banget ceritanya. Katanya lu nggak suka dan takut. Kok lucunya malah pacaran? Lebih ke ngeselin ya, bukannya Iya. lucu. Oh ini Kak, malu-malu tapi mau. Malu-malu tapi mau, MMM. MMM. Bukan sih, MTM. Malu-malu Malu-malu tapi mau. MMTM. MMTM Kak. Dan baru sadar kok aku jadiannya sama si Z. Lah? Kan jadi pas pacaran kayak, iya yang kok kamu? Kok kamu? Loh, kita udah pacaran. Iya. Loh. Lagi gandengan. Kok kamu? Loh, ini kayak bukan adik kelas aku. Kok kamu? Iya. Aduh, kok Jadinya beda. sama si Z. Target awalnya kan adik kelasku tadi napak kocak sih. Tapi hubungan sahabatanku sama adik kelasku baik-baik aja sih. Dan kita juga sempat satu project bareng gitu. Nah, pas ngerjain project ini kita rame-rame gitu, ada beberapa kelompok. Tapi aku sama dia pas di kelompok yang sama. Nah, waktu itu makan siang kita mau makan bareng. Panjang banget. Singkat cerita. Iya. Dia ngajakin makan di luar sekolah gitu dan aku juga pengen karena pengen refreshing habis ngerjain project. Nah sebelum keluar aku ngomong lah sama pacarku kalau aku mau keluar sama sahabatku. Gila. Izin. Akhirnya berada di keadaan kayak sahabat dan pacar gitu. Sayang aku mau makan siang dulu ya sama Iya sahabatku. kayak aku direperbutin nggak gitu. Padahal sahabatnya kayak apaan? Enggak kok. Apaan sih? Apaan sih? Padahal enggak sih. Orang makan doang. Apaan tuh? Sebelum itu aku juga cerita sama dia kalau aku punya sahabat jauh sebelum kita pacaran. Oke, bagus. Padahal nggak jauh sih, sumpah bohong dia. Orang baru ketemu di museum art. Iya. Nah, pas makan di luar tuh kita ya biasa ngobrol-ngobrol hal random gitu. Tapi di sana aku udah nggak ada perasaan yang kayak suka pengen pacaran gitu loh. Lebih ke perasaan seneng ke teman atau sahabat beneran gitu loh. Karena aku udah punya pacar juga. Masa sih? Aku yakin dia masih ada naksir-naksirnya sih. Pastilah.
Nah abis itu kita balik ke sekolah buat ngerjain project, dan besoknya pacarku ngajak ketemuan. Kita ketemu kayak biasa, dan bisa dibilang kita tuh sering ketemu, dan setiap ketemu dia tuh suka ngecekin HP-ku. Raffi Ahmad Nagita Slavina aja yang Sultan gak pernah ngecek HP loh. Iya karena Sultan. Iya. Beban hidupnya dikit. Iya. Ya awal-awal aku biasa aja sih, tapi lama-lama jadi risih karena bener-bener tiap ketemu dia ngecek HP-ku. Bener-bener nih orang posesif banget. Orang padahal itu beli skin buat ML. Pakai HP lu. Iya, pakai HP lu. Bukan ngeliatin HP. Top up Mobile Legend. Mana ya? Tapi lama-lama jadi sih bener-bener setiap ketemu dia bener-bener nih orang posesif banget dah. Setiap chat yang ada selalu ditanyain ini chat dari siapa, kenapa chat, orang mana. Bla, ya bla, bla. Allah, bener-bener. Ini kenapa ada chat OTP? Kenapa? Ngirim angka ini angka apa? Kenapa nih angka-angka apa? Ini Kata pasti dia. angka password rahasia kamu kan? Iya kan, pasti kamu punya akun-akun itu gitu. Beberapa bulan kemudian pas aku sama pacarku hangout dan makan bareng, dia ke kamar mandi, terus HP-nya di meja makan. Selingkuh gak sih? Ini mau Selingkuh gak sih? Aduh, banget kayak gini. Biasanya aku gak pernah mau ngecek HP-nya nih, karena banget aku nih. pikir Habis itu ketahuan check in. sumpah kenapa pada excited banget ya? Iya selingkuh. Udah ketebak tapi seru. Iya. Kalau nggak selingkuh nggak seru sih. Nggak seru sih. Kalau nggak selingkuh kita nggak usah bacain sampai habis ya. Kalau nggak selingkuh HS cut dari awal. Iya, dikat aja ya. Biasanya aku nggak pernah mau ngecek HP-nya karena aku pikir nggak penting juga dan nggak mau tahu urusan dia. Tapi pas itu ada chat dari cewek. Dan aku tahu itu bukan keluarganya. Santai. Karena kebetulan mana tuh hilang. Karena kebetulan aku udah kenal sama keluarganya. Terus aku coba lihat chatnya kok aneh. Ternyata aneh. Isi chatnya aneh. Dari Wanda. Iya. Aku bukalah chatnya dan ternyata nih orang berdua udah pernah hangout bareng minggu kemarin. Dan cowok aku mau ngajak hangout lagi lah. Ini cowok gue selingkuh apa bagaimana nih? Dalam hati ngomong gitu. Dan pas aku lihat room chatnya isinya cewek semua anjir. Dan chatnya banyak dari beberapa bulan lalu. Ngenes banget gak tuh? Ih dia koleksi. Oh koleksi kitab kuning dari kitab kuning. Iya ya belum tentu. Tapi aku masih biasa aja dalam hati ya udahlah biarin aja dia selingkuh, malas ngurusin. Soalnya malas ribet karena diriku udah stres sama urusan sekolah. Sebenarnya kita tuh gak ada masalah apa-apa sebelumnya ya. Kita juga sama-sama baik ya. Kalau aku pengen keluar bareng tapi dia gak ada duit ya pakai duit aku. Baik, bagus. Royal. Kalau dia bensinnya habis kadang-kadang aku beliin. Oh, Terus kalau buat jemput sekarang cewek lain. Buat jemput Tapi cewek kalau sekarang lain. kayaknya enggak deh, kamu gak bakal beliin lah. Iya. Orang udah naik Cuak. Kalau aku pingin nonton ya pakai duit aku. Kenapa? Oh Kan karena dia dia yang yang pengen nonton. Dan beberapa bulan kemudian dia tuh makin posesif, kayak menghambat banget gitu loh. Karena aku udah mau ujian kelas 12, aku tuh pengen fokus belajar gitu. Tapi dia tuh pengen di chat terus. Kenapa sih? Aku jadi agak males. Semangat dong. Salah ya. Semangat dong. Nah abis itu aku bilang kalau putus aja gimana Aku atau mau break dulu fokus. deh. Aku mau fokus dulu soalnya nggak bisa multitasking. Ya Allah. Dan aku pikir-pikir lebih baik perjuangin cita-cita lah daripada pacar anjay. Ya karena pacar lo ngechat banyak cewek. Karena dia selingkuh. Iya. Dan itu bukan pacar yang sebenarnya lu pingin. Yang lu pingin adalah di kelas lu. Iya, abis itu dia nggak mau, pokoknya sempat berantem, tapi aku ngadepinnya biasa aja. Cuma dianya yang agak drama dan gara-gara dia kegap selingkuh lagi, ya udah deh aku minta putus beneran. Jadi dia dulu pernah izin ke aku mau main sama teman-temannya gitu, ya udah aku izinin. Emang gue siapa? Nggak boleh ngizinin main, Pak RT. Emaknya juga bukan. Terus dia juga cerita kalau ada ceweknya gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya wah panjang banget. Soalnya gue masih nyari cerita sahabatnya nih. Sahabatnya mana nih? Mana? Ini malah fokus ke si Z. Iya, ya udahlah nggak apa-apa main aja. Pokoknya aku cuma bilang iya nggak apa main aja. Kenapa aku kudu marah kan dia teman-teman kamu. Pokoknya aku percaya ke kamu terserah kamu gimana. Tapi aku percaya kamu nggak aneh-aneh gitu. Amin. Ternyata tidak mungkin dong pemirsa. Itu adalah awal mulanya cowokku selingkuh lagi. Ini Wah, masih awal mulanya. enggak itu. Oh enggak, ya ini masih awal mulanya. Yuk bisa yuk. Bisa. 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 Wow.
Wow, bisa. Aku undang lagi nanti ya ke Malaysia. Astagfirullahaladzim. Ini orang dibaikin malah ngelunjak anjir. Aku pikir juga udah nggak worth it kalau diperjuangin. Toh dia juga beneran selingkuh kan. Terus agak ngeributin juga ya. Udah deh, kita putus beneran. Kenapa ketawa-ketawa sih, kan aku jadi salfok. Tapi beberapa kali dia minta balikan terus. Iya, karena nggak ada yang bayarin Mobile Legends. Nggak ada yang beliin bensin. Pas aku udah mikirin matang-matang buat balikan sama Nata Hati, dia malah posting story kalau ngedate sama selingkuhannya pakai emot love lagi. Anjir, kan alay banget posting story sama gue aja kagak pernah kayak. Enggak sih, lo kabur sih, men. Karena itu alasan cowok tidak memposting cewek yang itu pasti tuh ada sesuatu. Pasti ada hati yang dia jaga. Iya. Kayaknya kita nggak usah publish hubungan kita deh ya. Iya. Kenapa sih kamu nggak pernah mau post aku di Instastory? Ini demi karir aku. Iya, kayak nggak usah ada yang tahu aja sama kehidupan pribadi kita. Padahal dia lagi menjaga hati orang. Dia menjaga hati orang loh. Ya udah deh, aku move on dan sibuk ujian-ujian, dan selama aku pacaran sama pacarku aku tetap sahabatan baik sama adik kelasku tadi. Dan kita sahabatan lama. Dit, lu jangan ketawa-tawa dulu, Dit. Gue jadi nggak sabar. Nih. Dia udah baca duluan. Kayak produser kita udah seneng. Sampai aku udah lulus dan masuk kuliah, kita tetap sering chatan, ngobrolin hal random, teleponan, sampai telinga panas, meledak. Oh enggak. Terus ganti ke telinga satunya. Dia juga selalu excited buat ketemu aku sampai dia lulus juga dan kuliah di lain kota. Kita tetap cerita-cerita soal pengalaman kita dan hal lain. Pokoknya semua rahasia dan aib dia aku tahu gitu. Bahkan pas libur semester kita juga nyempetin buat hangout bareng dan muter-muter kota buat ngobrol dan nyari tempat nongkrong dan pindah-pindah tempat ngobrol karena saking banyaknya yang mau diceritain. Nyari tempat nongkrong. Sumpah. Tapi aku juga gitu sih. Kalau sama sahabat gitu ngobrol kayak belum beres tapi udah bosen nih pindah ngobrol lagi. Ronde 2. Dan sampai sekarang kita tetap sahabatan meskipun sekarang udah agak renggang karena kita udah sama-sama sibuk. Aku sibuk kerja, dia sibuk tugas akhir dan sampai sekarang aku belum pernah ngungkapin isi hatiku. Udah 6 tahun naksir tapi tetap diem-diem aja. Sebenarnya naksirnya sama dia, kalau yang masih Z mah enggak. Tapi kata gue jodoh deh ini. Kenapa tuh emang? Karena 6 tahun naksir diem-diem aja tapi kayak masih terjalin hubungan. Ya karena diem-diem aja kak, si cowoknya pasti nggak tahu, kan cowok kan bego. Nggak mungkin. Kak, nggak mungkin. Kalian nggak usah pura-pura bego ya. Gua tuh tahu kalian sebenarnya tahu. Kalau kita udah menganggap orang itu beneran sahabat, the real sahabat, kita nggak tahu kalau dia punya rasa. Nggak, gua nggak setuju. Dia melomar. Gua nggak setuju. Bener nggak Mar? Tuh, Padit bener nggak Padit? Cowok tuh gak peka. Ada cowok-cowok yang dia tuh udah tahu ceweknya naksir, tapi dia pura-pura nggak tahu. Iya. Tapi dia pura-pura nggak tahu karena takut kehilangan fans. Sumpah banyak. Mungkin ada yang tahu kak. Enggak, sumpah banyak tahu golongan laki-laki nggak mau kehilangan fans. Tapi mungkin bukan fans kali kak. Maksudnya nggak mau kehilangan sahabatnya kali. Nggak mau kehilangan fans karena dia taue nih cewek tuh naksir sama dia. Jadi dia pura-pura nggak tahu. Itu bukan golongan kami. Ya itu udah. kan golongan kami. Ya udah. Gue enggak loh. Hai. Calon jodohku. Gitu. Karena aku orangnya malas ribet. Jadi sampai sekarang aku belum pacaran lagi. Dia udah 5 tahun ngejomblo. Karena takut dapet yang ribet lagi. Lagian masih 22 juga. Emosi ya membacanya. Meskipun beberapa temanku udah ada yang nikah tapi nggak apa-apa. Dua-dua. Kenapa sih? Tertekan banget anak-anak zaman sekarang umur 22 belum nikah. Bingung gue yang udah umur 32. Itu soalnya kayak tertekan banget. Tiba-tiba ngejauh. Soalnya kalau misalnya yang umur 22 tuh yang umur 20-an tuh suka kayak masih 20 awal. Aduh, story teman-teman udah pada bikinin bekal. Ya itu yang aneh. Teman-teman lo. Bikinin bekal. Iya, bikinin bekal anak sekolah. Anak ke PAUD dibikinin. Kan sekarang bikin dua-dua udah pada punya anak. Ya Allah, gue ngapain aja selama ini? Iya, gue juga. Tepuk tangan untuk aku gak sih? Iya, selamat kan udah selesai membaca. Akhirnya selesai juga. Mana ujung-ujungnya kagak jadian. Capek-capek. Ujung-ujungnya itulah cinta sahabat ya guys ya. Iya, itu. Kayak banyak kurangnya gitu. Yang pertama, kalau kita ngungkapin sama sahabat, takutnya kehilangan dulu pertama. Iya. Yang kedua takutnya ditolak. Tapi ini tips-tips sih. Kalau misalnya lo emang naksir sama sahabat lo, jangan nembak sebelum kayak lo tuh
Saling tahu ya? Lo tuh pasti kalau dia tuh mau juga sama lo gitu saling loh. Iya, karena kalau enggak Ya itu. tapi ya sahabat aku itu enggak deh. Aku pernah nolak dia sekali. Tapi tetap diulangin Iya, lagi. terus diulangin lagi. Nggak jelas. Enggak, dia keren sih kak. Dia keren itu ya. berarti dari Apa cowok. karena gue cantik banget ya? Kayaknya. Kayaknya deh. Kayaknya iya deh. Makasih. Petasan. Efek HS. Efek petasan. Pak Ade tiba-tiba konfeti anjir aneh banget. Cerita selanjutnya. Selanjutnya. Ini Makasih ya. akhirnya dapat nama asli lagi nih dari Alivia. Alivia. Namanya bagus ya. Iya bagus banget namanya. Suka deh aku sama nama-nama orang. Alivia adanya Bavia. Kenapa? Adanya Takvia. Alivia. Assalamualaikum Kak Tif dan Kak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, bahagia dan berkah selalu untuk kakak-kakak dan semua tim Hili Cinta yang bertugas. Amin. Aku nggak tahu ini masuk tema atau enggak. Ya udah nggak usah dibacain lah, nggak usah dibacain, nggak usah. Ya oke, ini dia episode kita hari ini. Tapi kayaknya sih masuk lah ya, hehe. Oh iya, Ya Allah, aku mau spoiler, mungkin ini cerita agak panjang. banget ya guys. Jadi agak bosan bacanya ya kak. Oke, ini Wak-wak. berawal di tahun. Kok wak-waknya nggak dibaca? Wak-wak. Oh ya, wak. Ini berawal di tahun 2019 di mana Covid masuk ke negara kita. Hah? Bukannya 2020 ya? Mohon maaf, ini detik.com ini. Kasus Omicron pertama kali ditemukan di Yap, di mana semua kegiatan itu serba online. For your information, kesibukan aku itu kuliah sambil ngajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Oh, Falah. Pala ini pala. Falah ngaku lu. Makanya dia nggak mau datang. Pantes lu hari ini gak hadir Makanya lu. nggak mau Lu diem-diem ngirim datang. cerita lu, Falah lu. Tapi namanya sama-sama soleh loh, namanya Iya, Falah Falah. Alivia. Falah kalau pagi sampai siang, malamnya Alivia. Enggak, astagfirullahaladzim. Nih, Falah bisa jadi Alivia tuh, Kak. Falah Alivia. Ih, bisa anjir. Mind blowing banget. Jadi di 2019 itu aku ngajar murid didikku via online dan otomatis aku jadi nge-save nomor kontak keluarga dari para muridku ini. Iya, keluarga besar mereka. Kenapa keluarga besar aneh? WK. Macam ayah atau ibu, kakaknya, Budenya juga. Biar HP. bahkan sampai nomor nenek dan sampai kakeknya. Hal ini pasti relate sama teman-teman yang profesinya sama kayak aku. Di 2019 lalu pasti juga ngalamin hal ini. Kenapa? Karena ada murid yang emang orang tuanya itu sibuk kerja dan dititipin sama neneknya atau keluarganya yang lain. Oh Oke, iya make sense. Jadi nggak bisa mantau si anak tersebut. Akhirnya di grup kelas itu isinya keluarga besar murid-murid aku. Oke, lanjut ke cerita ya. Oke. Jadi karena aku itu nyimpen nomor keluarga besar murid-murid aku, awalnya aku nggak tahu kan siapa-siapa aja di balik layar HP itu. Iya, kalau aku sengyon sih di balik layar HP itu. Aku nggak ada lagi karena belum ada yang mengisi Oke, hatiku. oke. Siap. Aku asal save aja gitu kan dengan nama yang sesuai diinfokan ke aku by TWK. Karena kita ini pengajar, jadi kita ini biasa gitu loh punya sikap yang baik atau perhatian. Betul. Iya, Rata-rata pengajar baik kan gitu ya biasanya ya. Karena memang tugas kita itu kan mendidik ya. Nah kalau mendidik kan emang harus dari hati ya kan. Tapi ini mungkin disalahartikan sama salah satu keluarga besarnya murid aku. Wow. Jadi salah satu keluarga murid aku ini, sebut saja murid aku ini si Jeno. Ya ganteng banget murid lo, Allah. kenalin boleh kali kuy. Iya. Jadi keluarganya Jeno ini sepertinya kepencut sama aku kak. Kan ayah sama ibunya dia kan sibuk kerja tuh ya. Jadi si Jeno ini dititiplah ke neneknya karena si Jeno ini anak satu-satunya. Dan si ibu Jeno ini punya adik laki yang beda 3 tahun di atas aku. Wah, 3 tahun di atas dia. Karena neneknya ini gaptek sama HP, jadi si Jeno ini dititip ke neneknya yang kalau belajar didampingin. Hah? Neneknya plus dipandu sama omnya ini. Oh, neneknya yang kalau belajar didampingin neneknya plus Iya, dipandu jadi neneknya ada dipandu banyak. Neneknya lagi. Jadi neneknya didampingin sama neneknya. Iya, makanya kan gitu kan itu. Sama omnya. Baru dipandu sama omnya. Keren banget sampai buyut-buyutnya ikut sekolah ya. Aku pun tahu ini pas 2020. Ringkas kisah, anjas ringkas kisah. Ringkas kisah nggak tuh? Zaman dulu banget ringkas Ini kisah. guru soalnya guru. Ibunya Jeno ini WA ke aku dan bilang, "Kak Bunga, nama aslinya kesebut tuh." Bukan, justru ini dipalsukan. Enggak ya? Jangan-jangan namanya Bunga. Nama ya? aslinya kesebut. Kenapa dia dulu Bunga baru Alivia. Bunga Alivia. Jangan sih kayaknya nggak usah gitu ya. Iya. Apa deh ya? Kak Bunga boleh masukin nomor baru lagi kah? Ini nomor neneknya Jeno yang baru. Oh, Jeno punya nenek baru. Iya. Selamat ya Jeno. Selamat Jeno. Yang lama mau dibawa omnya ke Jogja untuk kuliah. Neneknya di bawah.
Kak, soy seluler tuh di Jogja loh. Serius. Serius, soy Sumpah, seluler. tapi this is sound so wrong loh kayak. Ini Oke. nomor neneknya Jeno yang baru, yang lama mau dibawa omnya ke bawah, kuliah ke Jogja. Bohong Karena banget udah sih. mulai offline di kampus. Oh iya baik Bu, nomor yang lama mau dikeluarkan saja dari grup Bu. Nggak usah Kak, biarin aja kalau omnya balik lagi ke Jakarta bisa mantau untuk bimbing Jeno lagi. Insya Allah omnya nggak lama di Jogja. Nggak lama di Jogja Kak, paling semingguan aja. Oke baik Bu. Nah pas di 2020 di tempat aku ngajar tuh itu ikut sistem rolling. Jadi 2 hari offline sisanya online. Di 2020 inilah aku ketemu dan tatap muka langsung sama neneknya Jeno yang mana ortu dari ibu dan omnya Jeno ini. Beliau ramah banget sama aku, kita banyak ngobrol. Enggak deng, lebih apa sih? Enggak deng, lebih tepatnya beliau ini banyak nanya tentang aku. Oh, lebih banyak ngobrol enggak Mulai deng. dari keluargaku, umurku, Walah, kegiatanku. Ketik Rex pasti bunga dong. Pemahamannya beda Ya, nih pembacaannya. beda ya. Di tengah-tengah pembicaraan kita beliau bilang gini, Masya Allah Ibu Jeno banyak cerita tentang kakak, kakak ini anak baik. Aku mau deh punya anak kayak kakak. Ya. Sabar juga. Buktinya Jeno nurut kalau sama kakak, kalau sama nenek atau sama ibunya mah protes mulu kalau disuruh kerjain tugas. Terus aku bilang lah, Masya Allah, amin, terima kasih doanya ya Nek. Tapi aku juga aslinya kurang sabaran juga kok kalau di rumah. Emang ini sudah tugas dan kewajiban kami Pengen sebagai gue sentil ya pengajar. bunga. Kataku, BTW waktu pas sistem online offline si omnya ini masih posisi di Jogja. Terus si neneknya ini bilang, nanti kalau omnya Jeno sudah pulang ke Jakarta main ke rumah ya Kak. Ya. Siap insya Allah ya Nek, bilangku. Sejak pertemuan itu keluarga Jeno itu jadi baiknya super Masya Allah ke aku. Enggak gitu. Gitu. Iya. Ramadan 2020 aku beranikan diri untuk main dan datang ke rumahnya neneknya Jeno. Karena emang aku bilang insya Allah mau main dan yang bikin gak enak adalah ibu dan si Jenonya gak sabar banget dan udah terlalu happy kalau aku mau datang ke sana. Jeng 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 jeng. Jeng. Ih, omnya cakep. Wow, dan ternyata omnya cakep Banget, Masya Allah, nggak nggak bohong. WK. Aku bertemu kalau nggak salah ingat ada kali 2 jaman ngobrol, hehe. Neneknya banyak cerita tentang anak bontotnya ini alias omnya si Jeno ini. Kenalin nih Kak, omnya Jeno namanya Rian, nama samaran. Rian Jombang. Kenapa semua Rian ya Rian? Dari kemarin Rian mulu. dulu. Oh iya, yang iya, sebelumnya aku aku bilang Om Om Rian ini beda 3 tahun sama aku. Dia ini tahun 97. Ya Allah masih muda banget, Ih, berarti guys. tipikal om kayak aku ya? Iya tipikal om kayak benar-benar. Dia masih Tahun 97 aku anak 2000-an. Dia mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus di Jogja. Oh iya, kata neneknya Jeno, setelah lulus SMA Om Rian ini nggak langsung kuliah, dia kerja dulu untuk biaya kuliah, pakai uang pribadinya. Kalau aku lihat sepintas dari wajahnya sih bener dia macam cowok-cowok baik gitu. Jangan tertipu akan parah. Cuman selama bertemu di waktu dia ngobrol aku nggak berani natap matanya. Medusa kali di tatap Iya. matanya jadi batu. Atau enggak uya-kuya takut ke hipnotis. Oh iya. Iya. Tetep matanya karena aku tuh khawatir kepincut beneran gitu loh. Karena keluarganya udah baik banget sama aku. Ditambah dia cakepnya Masya Allah kayak adem aja gitu ngelihatnya. Padahal aku ngelihat sekilas, duh kalau terus-terusan bisa beneran kepincut deh asli. Setelah Emang itu cewek gitu ya? iya dong takut. Tapi enggak juga sih, aku kayak kalau ngobrol harus lihat mata sih. Itu Iya kan? sopan itu ya. Ya, Dan kalau secara ngeliat- psikologis. Kalau ada cewek, kalau aku ngobrol sama cewek, mesti yang aku suka ya, ngediat gitu nggak tatap-tatapan mata. Dulu waktu aku masih muda aku menghindari sih apa? Iya gitu. Apa? Oh iya. Gue ngobrol sama. Iya, Kevin pernah deketin cewek pencari koin. Ke bawah terus, hei nengok dong, ternyata emang dia gini. Oke. Setelah bertamu itu aku mulai kepo dengan Om Rian ini. Biasalah cewek kalau udah penasaran itu mode intelnya keluar. Intel berapa nih? Iya. Intel berapa nih? Core i2. Nyambung Tanpa lagi lu pada. Tanpa menghabiskan waktu yang lama, aku dapat kesimpulan kalau Om Rian ini ternyata udah punya pacar Ya. di Caps Lock. Dan mereka baru jadian akhir 2019 lalu. Agak nyesek tapi ya udahlah ya, orang dari awal juga aku udah ngerem diri sama keluarga Jeno ini. Dan aku juga harus sadar, boleh jadi emang baiknya mereka. Boleh jadi mereka emang baik. Boleh mereka- jadi emang baiknya emang baik mereka mereka ke aku sama kayak aku baiknya ke Jeno. Sebatas Betul, formalitas sebatas aja. formalitas keluarga sama murid dan guru. Idul Fitri 2020 libur panjang telah tiba.
libur telah tiba, Hore. hatiku Hore. gembira. Hore. 5 hari setelah lebaran aku dicahet. Dicahet Di-chat tuh. dari keluarga Jeno kali maksudnya ya. Yap. Jreng jreng jreng, apa ayo istinya? Tenang, ini berita gembira. Apa dia kayak kasih push ya? Keluarga Jeno ngajakin aku untuk liburan bareng ke kampungnya Jeno. Buset. Ih, aneh banget sumpah, ini aneh banget hubungannya. Ini kayak keluarganya Jujur terlalu aneh. ini keluarga terlalu Jujur baik aneh deh. banget. Mau nggak ikut ke kampungnya Jeno sama mama, maksudnya neneknya Jeno, sama Om Rian juga, kita liburan bareng. Pasti Jeno seneng banget deh kalau kamu nggak ikut. Sumpah ini tuh udah penjodohan banget. Ini perjodohan dunia. Jadi sebenarnya tuh si neneknya ini mau bukan. Ibunya. Si ibunya ini mau anaknya ini si Rian ini sama si Bunga karena Bunga ini baik dalam Iya, hidup Jeno, iya. kelihatan. Dan ini tuh perjodohan banget nih, Uh-uh. langkah-langkah kayak gini nih. Tapi si omnya udah punya pacar. Mungkin pacarnya nggak disetujuin Nggak kali. disetujuin. Iya. Ih, mangat ya Om Rian. Ih ketebak ya? Kita jago ya? Belum tentu juga sih, Oh, kita belum. lihat dulu ya hasilnya. Aku jawab semua pesannya dan intinya itu aku nolak ajaran. Ajaran baru. Iya. Ajakan keluarga Jeno. Pertama aku malu. Aku malu. Aku malu. Kedua aku mau. Salah. Kedua aku nggak mau. Malah makin berharap ke keluarga Jeno ini. Padahal aku tahu kalau omnya ini udah punya pacar. Sampai akhirnya ibu dan mamanya telepon aku dan kekeh ngajak aku. Akhirnya aku izin lah sama ortuku dan takjubnya diizinin. Wah gokil. Ya. Gokil loh, diizinin Ya. sama keluarga aku. WK. Ya. Biasanya mau izin main sama temen aja aku susah banget. Masa ini mau dibawa sama keluarga orang diizinin kan aneh banget. Tapi aku happy sih. Ini aku yakin di pikirannya dia waktu itu adalah kayak jodoh gue deh. Iya. Ya gak sih kayak. Soalnya udah deket keluarga ya. Iya soalnya kayak. Iya kan kayak biasanya gak gini nih terlalu mudah. Pas Iya, ini jalan Allah gitu. Ini kayak udah ditunjukin gak sih sejalan Iya sama apalagi kan Allah? mereka kan keluarga hijaiyah kan. Kayak. Karena Alivia. Selama aku liburan dan nginep di kampungnya Jeno, keluarganya nggak ada yang nyinggung atau bahas tentang pacarnya Om Rian ini. Bahkan malah mama sering nyuruh Om Rian untuk ajak aku keliling motoran, jalan-jalan sama Jeno juga untuk lihat alam pedesaan. Ih, itu kan bukan muhrim ya, Iya, tapi ada Jeno. naik punya. motor. Ada Oh iya Jeno ada Jeno, juga. tapi kan Jeno nggak mungkin di tengah-tengah dong. Jeno pasti di depan naik Di motornya. tengah-tengah Pulau Jawa. Ya, selat dong. Tapi aku nolak karena jujur aku nggak bisa dibonceng cowok. By the way, aku jomblo sejak lahir, suka sama orang pernah tapi nggak pernah bilang karena aku tuh dulu pernah trauma karena something dan karena something itu aku ngerasa belum pantas untuk siapa-siapa. Lagi Lagi dan klasik. Loh ini kok jadi curcol WKWK tapi tenang Kak, sekarang aku lagi di tahap mencintai diri sendiri. Asik. Oke lanjut. Pas si Jeno sama Om Rian ini keluar keliling desa, aku bantu masak di dapur sama Ibu Jeno untuk makan siang kita. Nih cewek-cewek pinter masak nih, Betul. ya kan? Ini makanya nilai plus banget. Lampu di hijau mata- banget. di mata iya. ibu-ibunya. Sementara mama istirahat di kamar dan selama masak itu kita saling ngobrol dan cerita. Beliau minta maaf ke aku kalau misalnya penyuguhan keluarga beliau kurang ke aku selama aku di kampung. Terus tiba-tiba Ibu Jeno juga minta maaf dan bilang, "Kak, maaf ya kalau kamu bikin kakak bingung. Mama tuh aslinya sudah suka sama kakak pas mama punya nomornya kakak dan tahu kalau kakak itu gurunya Jeno. Dan emang Jeno itu paling nurut sama kakak. Aku aja suka berantem kalau harus bilangin dia, tapi kalau sama kakak dia nurut. Aku juga seneng sama kakak," kata Ibu Jeno. Bilang ke Rian sama kakak. Kakak itu Masya Allah penyabar banget. Aku sama mama pengen lihat. Ya Allah, aku sama mama pengen Rian dapat pendamping seperti sosok kakak. Ya. Di depan Riannya anjir, apa jadi perasaan jadi pacarnya Rian ya? Karena untungnya nggak ada. Anjir. Tapi masa Rian nggak ditanya pacarnya ya? Itu siapa yang ikut ke sana? Nauzubillah min zalik, gua ketemu sama yang kayak gini, ya Allah. Aku udah bilang juga ke Rian kalau mau cari pacar atau pasangan harus yang kayak Bunga atau enggak Bunga aja kamu pacarnya. Mbak setuju deh, bilang Ibu Jeno ke Om. Aduh Rian, Ya kan, ke Om bener Rian. prediksi kita. Sebel, tapi aku sama mama juga sadar kakak mah beda sama keluarga kami. Hehe, kakak mah baik, si Rian amburadul gitu hidupnya. Jadi kami nggak pede. Lanjut beliau. Aku di diem roasting. macam patung. Ternyata dugaan aku dan keluarga aku selama ini benar. Haha. Aku pun memberanikan diri untuk bilang dan bertanya, "Bu, maaf bukannya Om Rian udah punya pacar ya?" Ibu Jeno kaget kalau aku tahu tentang Om Rian. Aku bener. Ketahuan kepo, Aku ketahuan bener. kepo. Om Om udah ya, hehe enggak sih Bu, apa? Om udah cerita ke kakak ya, kenapa gue lompat ya? Enggak sih, cuman ya aku tahu aja, lagian masa anak kuliahan jomblo tuh aneh banget, apalagi Om Rian ganteng dan baik kataku. Iya Kak, tapi aku sama mama, Ganteng dan baik. tapi aku sama mama tuh nggak setuju sama pacarnya. Ya. Pertama dia nggak pakai jilbab, terus kan bisa Bu, nanti dipakein jilbab Bu. Katif bisa lah.
Bisa. Terus kalau liat Instagramnya tuh ya Kak, pakaiannya kebuka-buka gitu. Terbuka, tertutup. Terbuka, tertutup. Ya ini aku no komen sih. Kedua, ceweknya mikirin dunia banget. Oh. Mikirin dunia banget tuh maksudnya? Soalnya kan keluarga hijaiyah dia. Oh. Jadi mikirinnya tuh dunia aja. Kayak kesenangan di dunia. Ya kayak kita-kita gini lah. Iya. Kok contohnya gak bagus ya? Iya lah, canda-canda aku gak akhirat loh. Udah gitu masa mau ke salon minta uangnya ke Sirian. Terus-terusan lagi mintanya. Nah ini gak bener. Tapi enggak, itu kan julid ibu-ibu kan kayak gitu. Iya deh. Aku udah bilang kamu tuh mau aja dibodohin, lagian gak usah lah pacaran-pacaran. Tapi tetap aja Sirian gak mau dengerin aku sama mama. Apalagi mama kalau doa tuh ya supaya mereka cepat putus gitu. Ya Allah sedih banget, sumpah sedih banget. Aku jawab dengan santai, kalau jilbab mah berproses Bu. Betul. Nggak instan, betul. Atau mungkin lewat Om Rian, enggak. Atau mungkin lewat Om Rian bisa bilangin pelan-pelan ke pacarnya, siapa tahu hidayah dari ceweknya itu untuk pakai hijab lewat Om. Sumpah ini dia kampanye banget tapi dia pinter banget loh. Pinter sih dia, Ini, aku bisa bilang dia pinter. Iya. Definisi kancil. Tipe-tipe dicintai oleh mertua. Kalau minta uang itu bukannya hal yang wajar ya Bu, karena kan kalau biasanya begitu, setahu aku gitu sih kalau lihat orang-orang. Tuh Kataku, kan? Kamu jangan ketemu sama aku ya. Pinter banget loh. Jangan ketemu sama aku ya. Jangan. Udah Kak, Sirian udah sering bilangin ceweknya untuk nutup aurat tapi tetap aja namanya juga belum mau ya. Di hatinya susah, jawab beliau. Bener Bu, hidayah itu masing-masing. Betul Bu. Gak lama kemudian Jeno, Om Rian dateng. Akhirnya kita berhentikan obrolan kita dan gantiin topik. Oh gak ada Om Riannya guys. Dan intinya sampai sekarang aku masih berhubungan baik sama keluarga Jeno ini. Aku juga masih suka kontakan gitu loh sama ibunya Jeno, Mama dan Om Rian ini. Dan bahkan aku mau diajak untuk liburan bareng lagi di akhir tahun ini. Haha. Oh iya, Om Rian pernah bilang ke aku via WA dan minta maaf juga tentang sikap keluarganya kalau bikin aku bingung. Dan Om Rian menegaskan kalau kita bisa berteman dengan baik atau bisa dibilang bisa jadi sahabat aja. Oke, bagus. Dia bilang dia bersyukur bisa kenal sama aku. Dia bilang sedikit adalah perubahan baik dan positif semenjak kenal aku. Pokoknya dia pengen kita tetap berhubungan baik. Tapi anehnya dalam chat itu dia nggak bilang kalau dia udah punya pacar. Ya emang sih nggak terlalu penting. Kamu tapi maksudnya nanya nggak? Kalau kamu nggak nanya ya. Soalnya dia nggak di dalam posisi yang bisa nanya juga loh. Ngapain dia tiba-tiba nanya? Ya emang sih nggak penting tuh. Tapi maksud aku itu kalau gentle ngomong gini gitu loh, maaf kalau keluarga aku bikin bingung atau apa. Aku tahu keluarga aku suka sama kamu, tapi aku nggak bisa karena aku udah punya pilihan aku sendiri gitu. Okay. Kan gitu enak ya, nggak usah lah bilang bersyukur ketemu aku dan segala macamnya. Sumpah nih Alivia kamu aku ya. Mau bikin gua kepincut loh. Iya, WK. Udah segini dulu ya kisahnya Kak. Kalau ini kepilih untuk dibaca aku happy banget. Selamat kamu. Selamat. Alivia dan Falah. Padahal Kenapa kamu kepilih? Karena kamu adalah Falah. Iya, padahal yang kepilih juga gak dapat hadiah apa-apa ya. Dia happy gak apa-apa. Thank you Alivia. untuk semua tim yang sudah bekerja keras. Selalu terima kasih. Semoga channel ini semakin jaya dan ramai. Special thanks untuk Katif yang selalu jadi mood booster aku. Dan Kak Kevin yang bikin aku kepengen lihat podcast ini terus. WK. Love you all dari Barbie. Iya kan kayak itu dubbing Barbie itu loh. Sungguh dia sangat bodoh. Mirip banget sumpah. Iya kan, itu emang ini semua adalah passionku. Kak, itu tadi mirip banget sih Ketika sumpah. kamu melihat dirimu di kaca, bilanglah kau cantik sekali. Gimana sih aku nggak bisa ikut keluarga hijaiyah loh kalau kayak gini mulut aku. Ibunya Jeno loh. Iya, aduh, jadi pengen jadi guru gue. Mengajarkan apa ya? Apa tuh? Apa ya? Kalau gue jadi guru kira-kira gue mengajarkan apa, Vin? Sejarah. Anjir aneh banget sumpah. Aneh banget jawaban lo, sejarah. Ternyata aku cocok jadi guru sejarah. Oke baiklah, itu tadi adalah 3 cerita dari pendengar kita. Terima kasih banyak untuk episode kali ini. Gak tahu nih bakal tayang 3 atau 2 ceritanya karena panjang banget ya. Pokoknya itu adalah kisah dari pendengar-pendengar kita yang gokil banget. Yang terakhir sih nggak sahabatan ya, kan belum. Tapi jujur aku lebih seru yang terakhir. Lebih maksudnya? Tapi itu lebih bisa ke tema perjodohan. Oh iya, harusnya perjodohan gak sih? Iya, perjodohan. Perjodohan tiba-tiba. Bisa tuh episode perjodohan gua ada soalnya cerita. Masuk. Iya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah kita tapi rate dulu yang paling Ili. Aku paling Ili kalau yang sesuai tema nomor 2. Nomor 2. Aku yang pertama deh yang 23 tahun.
yang 23 tahun sahabatan putus dan masih sahabatan sampai sekarang. Yang anniversary tapi udah putus. Iya. Itu soalnya itu benar-benar kayak bener. Iya, dia benar-benar kayak sahabatan kan. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin podcast kita yang hari ini panjang banget ini. Seru dan panjang. Jangan lupa juga untuk ditonton videonya sampai habis. Di like, di komen, and di subscribe. Komen dong yang banyak. Iya. Kayak sepi banget Bor. Sama subscribe biasa kan 1.000 dulu minimal. Iya, gila ya kalau misalnya ada 1.000 subscribers, kita bakal nggak kasih apa-apa. Produser udah budget. Oh nggak apa-apa. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin mengirim atau ceritanya dibacakan, silakan pantengin terus Instagramnya Podcast Lili Cinta. Yes. Nanti kalian bisa kirim cerita kalian sesuai tema yang akan kita berikan. Yes. Nanti akan diupdate di Instagram kita, jadi langsung follow Instagramnya aja. apa? Podcast Lili Cinta. Yeah. Bye.